Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha yang mana pada pertemuan ini secara garis besar kita akan membahas apa saja ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan oleh setiap usaha terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin melanggar larangan anti monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, kita lanjut ke pengertian terlebih dahulu ya. Jadi pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha agar terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk semua pihak. Hukum persaingan usaha ini sendiri berasal dari luar negeri, khususnya hukum persaingan usaha ini berkembang pesat di Amerika Serikat yang lebih dikenal sebagai antitrust law atau kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anti monopoli. Adapun dasar hukum persaingan usaha di Indonesia itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedikit latar belakang, kelahiran dari Undang-Undang Anti Monopoli ini merupakan bagian dari paket kebijakan IMF sebagai salah satu kondisi bailout dari IMF untuk memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter. Nah, pada saat itu dipandang bahwa terjadinya krisis moneter di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya iklim usaha yang tidak sehat, yaitu banyaknya praktik-praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat dari konglomerasi-konglomerasi yang saat itu sangat banyak ya, yang mendominasi perekonomian Indonesia. Ya, mungkin beberapa di antaranya itu masih ada yang sampai sekarang ya, seperti Salim Group ya dengan Indofood Groupnya, kemudian ada juga Jarum ya, tapi pada saat itu Jarum belum sebesar sekarang. Kemudian dari undang-undang ini diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Yang terbaru itu adalah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan juga ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Perbedaannya yang pertama, ini terkait dengan norma-norma hukum yang melarang adanya tindakan-tindakan yang kemudian mematikan persaingan usaha. Seperti misalnya menurunkan harga untuk mematikan lahan usaha. Sedangkan peraturan pemerintah yang kedua ini lebih fokus kepada penggabungan ya, atau merger ataupun akuisisi ya, pembelian dari satu perusahaan kepada perusahaan lain yang mungkin sejenis, sehingga kemudian posisi perusahaan yang mengakuisisi atau merger tersebut menjadi sangat besar di dalam pasar usaha terkait ya, sehingga ini bisa mengakibatkan adanya monopoli di pasar tersebut. Nah, ini jadi sejarah ya, pembentukan dari undang-undang anti monopoli, yang mana pembentukan dari undang-undang anti monopoli ini berasal dari kebijakan Orde Baru yang mendistorsi pasar sehingga mengakibatkan struktur pasar ekonomi Indonesia itu tidak sehat dan juga mempunyai daya saing yang lemah. Nah, ini kemudian diperparah lagi ya, karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat ini, ke konsentrasi kekayaan itu kan berkumpul ya di suatu grup-grup yang dinamakan konglomerasi.
Nah, konglomerasi ini berkembang pesat juga karena dia mendapatkan dana-dana untuk berekspansi itu melalui bank-bank mereka sendiri yang masih afiliasi mereka ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan krisis moneter itu sedemikian parah karena uh, satu bank itu kan kebanyakan menyalurkan kredit itu ke pihak-pihak yang masih terkait, ya, sehingga begitu satu perusahaan itu mengalami kesulitan gagal bayar, maka itu dapat menular ke perusahaan yang lain dan yang mana perusahaan lain ini juga menjadi portofolio dari bank tersebut. Nah, kemudian ini menyebar dan mengakibatkan bank itu kesulitan. Nah, jadi di sini memang masalah persaingan usaha ini diyakini menjadi salah satu faktor parahnya krisis moneter pada saat itu. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan kondisi yang sulit di Indonesia saat itu, IMF ingin membantu Indonesia, namun dengan salah satu syarat itu adalah perubahan ekonomi Indonesia yang struktural harus lebih kuat dan juga kompetitif. Ya berarti ini pemerintah Indonesia harus berkomitmen dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Adapun asas dan tujuan hukum persaingan usaha, pada dasarnya persaingan usaha ini didasari pada asas menjalankan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Nah, di sini jadi bisa dilihat bahwa dasar utama ya dalam adanya hukum persaingan usaha ini adalah untuk memastikan roda perekonomian itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tapi masyarakat umum itu mempunyai power di situ ya. Nah, jadi harus kemudian uh, kekuatan ekonomi itu tidak terpusat di beberapa orang saja. Ya. Nah, ini kemudian tercermin dengan tujuan yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Kemudian yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Jadi pada dasarnya, kenapa kemudian ekonomi nasional itu ya harus tidak dikuasai oleh segelintir orang dan masyarakat umum itu harus punya power ya terhadap kegiatan ekonomi itu untuk memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Karena yang terjadi adalah apabila kekuatan ekonomi itu hanya terpusat di beberapa orang saja, kecenderungannya adalah kemudian mereka akan memanfaatkan posisi mereka yang dominan tersebut untuk menghancurkan persaingan usahanya itu yang kemudian merusak efektivitas dan efisiensi dari kegiatan usaha itu sendiri. Contohnya misalnya ya, sebelumnya dalam industri ya, dalam industri ojek online itu kan dulu banyak sekali ya pemain di Indonesia. Sampai sekarang yang dua yang dominan itu adalah Grab dan Gojek. Sebelumnya itu kan jauh lebih banyak. Ada Uber ya, kemudian juga ada pesaing-pesaing kecil yang seperti Bluejack dan lain-lain. Yang mana pesaing-pesaing kecil itu tidak bisa bersaing karena pada saat itu kan tarif itu kan sangat diminimkan ya. Grab dan Gojek yang mempunyai backing besar itu kemudian memberikan banyak sekali diskon-diskon dan promosi sehingga pesaing-pesaing usaha mereka yang punya modalnya itu jauh lebih kecil itu nggak bisa hidup ya karena ya mereka tidak punya modal sebaik itu. Padahal bisa jadi pesaing-pesaing kecil tersebut yang fokus kepada
pangsa pasar tertentu ya, seperti ada Lady Jack yang fokus kepada layanan untuk perempuan, itu mungkin bisa bertahan apabila pada saat itu ya persaingan usahanya itu iklimnya lebih sehat, tidak eh, apa tidak dirusak dengan terlalu banyak promosi seperti itu. Nah kan pada akhirnya kan setelah kemudian hanya ada dua pemain yang dominan ini, perlahan-lahan harga dari layanan ojek online ini perlahan naik ya, karena tidak hanya karena eh, apa modal mereka itu sudah berkurang, tapi juga karena mereka tahu ya sekarang potensi saingan mereka ini sudah menurun, sudah, karena mereka sudah mencapai posisi yang dominan, sudah sulit ya untuk menggoyah dominasi dari kedua kedua pemain tersebut. Nah, jadi di dalam hukum persaingan usaha ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, terkait dengan praktek monopoli. Nah, jadi di sini praktek monopoli ini didefinisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, di sini harus dicermati ya bahwa dalam praktek monopoli ini ada dua komponen. Yang pertama, dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, pemusatan itu bisa merugikan kepentingan umum. Artinya di sini praktek monopoli ini bisa saja tidak melanggar apabila pemusatan kekuatan ekonomi itu tidak merugikan kepentingan umum. Ya. Namun justru sebaliknya malah kemudian mendorong kepentingan umum ya. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa terdapat beberapa monopoli itu yang disponsori oleh negara ya, seperti PLN. Karena argumennya adalah dengan kemudian adanya hanya ada satu ya penyedia layanan listrik berupa PLN, maka economics of scales yang penting dalam penyediaan tenaga listrik yang murah itu dapat tercapai. Nah, sehingga di sini kepentingan umum justru dapat terlindungi. Ya, karena dengan tercapainya economic of scale tersebut, warga bisa mendapatkan harga listrik yang lebih murah. Ya, meskipun ini kemudian perlu diperdebatkan lagi apakah iya hanya dengan monopoli oleh PLN ini harga listrik ini kemudian lebih murah, apa jangan-jangan apabila dibuka ya bisa jadi ada swasta yang bisa lebih murah karena swasta bisa lebih efisien ya, minim dari penyimpangan-penyimpangan ataupun korupsi sehingga biaya-biayanya ini menjadi lebih kecil. Dan juga monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat itu juga tidak termasuk sebagai hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Ya karena monopoli ini terjadi secara alami, artinya karena adanya perlindungan dari undang-undang. Contohnya ya karena produk tersebut dilindungi oleh paten, ya, sehingga si pemilik paten ini secara otomatis menguasai ya pasar dari produk tersebut. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah elemen dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang mana persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat didefinisikan sebagai persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Ya, jadi kalau misalnya persaingannya dilakukan secara jujur atau misalnya didukung secara hukum, maka pemusatan kegiatan ekonomi itu tidak dilarang. Nah, karena adanya dua elemen yang menentukan apakah suatu pemusatan kegiatan ekonomi itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha atau tidak, ya. Sebagai akibatnya ada dua pendekatan dalam menentukan apakah pemusatan ekonomi itu
melanggar atau tidak ya. Yang pertama, pendekatan yang disebut rule of reason, yang mana penentuan apakah suatu pemusatan itu melanggar atau tidak didasarkan pada akibat yang muncul dari perbuatan yang terbukti menghambat persaingan atau menimbulkan kerugian pada pelaku usaha lain. Artinya, itu dianggap melanggar apabila sudah dapat dibuktikan ada akibat negatif dari kegiatan tersebut. Misalnya dengan dengan kemudian katakanlah Gojek dan Grab ini merger. Nah, kemudian akibatnya setelah itu ya, harga-harga untuk naik ojek online ataupun taksi online itu kemudian diturunkan ya untuk mematikan sisa-sisa pesaing-pesaing mereka yang kecil. Ya. Dan akibatnya sudah jelas waktu itu, langsung kemudian pesaing-pesaingnya mati ya. Nah, ini kan kemudian sudah ada dampaknya yang bisa dibuktikan. Jadi harus bisa dibuktikan dampak. Nah, ini berbeda dengan persa ilegal yang mana pelanggaran dari suatu larangan ini hanya perlu melihat sudah dilakukan perbuatan tersebut ya, tanpa harus disyaratkan adanya pembuktian mengenai akibatnya terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Artinya untuk pendekatan persa ilegal, begitu Grab dan Gojek itu bergabung ya, maka meskipun belum ada dampaknya ya, belum ada pelaku usaha yang mati, belum ada tindakan-tindakan untuk mematikan lawannya ya, itu kemudian sudah dianggap melanggar ya, karena tindakan itu dilarang dengan pendekatan persa ilegal. Nah, setelah memahami ya dua pendekatan tersebut, kita mulai masuk ke dalam lingkup larangan yang ada di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi, secara garis besar dalam hukum persaingan usaha itu ada 3 jenis larangan. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilarang. Dan yang terakhir, posisi dominan. Nah, ketiga jenis larangan ini berbeda-beda ya. Ya mungkin bisa kita lihat dari namanya, perjanjian yang dilarang artinya ini berkaitan dengan perjanjian antara satu atau lebih pelaku usaha yang kemudian berpotensi mengakibatkan persaingan usaha itu menjadi tidak sehat. Sedangkan kalau yang kedua, ya, kegiatan yang dilarang ini artinya mungkin tidak terdapat kesepakatan antara satu usaha dengan usaha yang lain, tetapi dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri. Namun kegiatan yang tersebut yang dilakukan itu kemudian dapat merusak atau menghambat persaingan usaha yang sehat. Sedangkan posisi dominan ini berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar di suatu bidang tersebut menggunakan posisinya untuk menghambat persaingan di bidang tersebut ya. Nah, ini ada detail dari masing-masing larangan ini ya yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan perjanjian yang dilarang. Pengertian dari perjanjian yang dilarang ini adalah perjanjian antara satu atau lebih pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dengan nama apapun. Nah, ini jenis-jenisnya ada cukup banyak ya. Perjanjian yang dilarang itu mencakup oligopoli, kemudian ada price fixing, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan luar negeri. Yang pertama yang kita bahas ini oligopoli dan price fixing ya. Jadi oligopoli ini adalah perjanjian untuk melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oligopoli ini patut
curigai terjadi apabila pelaku usaha ya melakukan penguasaan jika 2 atau 3 pelaku usaha itu menguasai lebih dari 75 pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, jadi meskipun di dalam industri tersebut ya ada beberapa perusahaan yang mendominan, jika jumlahnya itu 2 atau 3 yang pangsa pasar itu lebih dari 75%, maka pelaku usaha yang menguasai tersebut itu dapat masuk ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, itu oligopoli. Nah, ini yang menjadi masalah dari oligopoli ini apabila antara pelaku usaha ini kemudian membuat perjanjian, ya, membuat perjanjian yang kemudian dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, ini contohnya ada di kasus Yamaha dan Honda ya untuk produksi dan harga terkait dengan motor matic ya, motor matic dengan cc tertentu ya, saya lupa, itu sudah diputus ya. Yang mana sudah terbukti mereka melakukan perjanjian yang dilarang, yaitu berupa oligopoli. Ya. Kemudian ada price fixing. Price fixing ini perjanjian yang menetapkan harga atas mutu suatu barang atau jasa yang harus dibayar konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Nah, ini bedanya ya. Kalau oligopoli tadi berkaitan dengan penguasaan produksi, artinya produksi atau pemasaran yang diatur. Misalnya dua pengusaha bersepakat kita untuk tahun ini hanya akan memproduksi ya secara bersama-sama itu 100.000 sepeda motor ya. Nah, kamu boleh memproduksi 55.000, saya memproduksi 45.000 ya. Jadi di situ ada pembagian ya jumlah produksi. Nah, sedangkan price fixing ini lebih fokus kepada harganya. Jadi ditentukan nih tentang harga dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, namun di sini price fixing ada pengecualiannya ya untuk perjanjian dalam usaha patungan atau berdasarkan undang-undang yang berlaku, misalnya perjanjian distributor, keagenan atau franchise. Itu kan biasanya ada memang ketentuan pembelian bahan baku hanya akan dilakukan kepada si pemberi franchise ya. Yang mana di situ pun ada ketentuan harga minimal yang harus dibayar ya oleh penerima franchise, dan kemudian hasil produksinya misalnya ya ayam goreng ya, menjual ayam goreng itu kemudian di setiap gerai itu ditentukan harganya, minimal harga jualnya segini ya. Itu kalau dalam konteks perjanjian franchise yaitu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak dalam konteks perjanjian franchise itu menjadi pelanggaran ya. Kemudian yang kedua, ini ada pembagian wilayah dan pemboikotan. Ya, ini berkaitan dengan perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan pemboikotan ini berkaitan dengan perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini juga bisa mencakup perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menolak setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Nah, ini mungkin ini seperti pemboikotan ini ya, seperti ya perjanjian franchise yang mencaratkan bahwa si penerima franchise ini hanya akan membeli dari pemberi franchise. Namun di sini pemboikotan itu tidak dilakukan dalam konteks perjanjian franchise. Misalnya saya punya toko sembako. Kemudian untuk mensuplai ya persediaan barang yang akan dijual di toko sembako ini saya membeli ke toko B.
Nah, toko buah ini kemudian mengenakan syarat, distributor B ini mengenakan syarat bahwa selain barang-barang yang dia berikan, ya, selain barang-barang yang dijual ke kita, itu tidak boleh membeli, ya, tidak boleh dijual di toko kita. Nah, ini kan berarti kan terdapat ketentuan yang menghalangi ya kita untuk kemudian eh, menawarkan barang atau jasa dari pelaku usaha yang lain. Kemudian perjanjian yang dilarang yang selanjutnya adalah kartel dan trust. Kartel ini adalah perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kartel ini sebenarnya masih sama ya dengan oligopoli. Bedanya kalau oligopoli itu konsentrasi pasarnya itu sangat terpusat. Artinya 2 atau 3 pelaku usaha itu sudah menguasai 75%. Sedangkan untuk kartel ini ya 2 atau 3 pelaku usaha itu menguasai kurang dari 75%. Sehingga terdapat banyak pihak ya di dalam industri tersebut. Nah, namun di dalam industri yang banyak pelaku usahanya tersebut ya, kemudian mereka ramai-ramai membuat perjanjian untuk mengatur produksi ya. Jadi dari setiap anggota kartel ini kemudian sudah berjanji untuk memproduksi dengan jumlah tertentu ya. Ini berfungsi untuk mempengaruhi harga. Kalau misalnya dalam konteks internasional ini mungkin seperti OPEC ya. Karena kan di OPEC kan ada setiap anggota itu uh, sudah ada ya kuota-kuotanya tersendiri ya akan memproduksi berapa. Yang kemudian kuota-kuota produksi ini kan menentukan nanti jumlah minyak di pasaran itu berapa. Yang mana jumlah minyak yang di pasaran inilah yang mempengaruhi harga dari minyak. Nah, kemudian ada trust. Trust ini adalah perjanjian kerjasama dengan membentuk gabungan usaha atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga kelangsungan masing-masing perusahaan anggotanya yang bertujuan mengontrol produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ini sebenarnya masih menjadi apa ya? Variasi dari kartel karena berkaitan dengan produksi. Namun bedanya kalau trust ini lebih terstruktur lagi dibandingkan kartel. Ya, kalau kartel itu hanya ada perjanjian di antara para pihak. Nah, di sini selain punya perjanjian di antara para pihak, pihak-pihak yang bergabung dalam kartel tersebut itu kemudian punya suatu payung yang menjadi wadah bagi setiap gabungan perusahaan ya, yang terlibat dalam skema kartel. Ya mungkin contohnya seperti OPEC itu ya kalau dalam konteks perdagangan internasional. Kemudian larangan perjanjian yang dilarangnya selanjutnya adalah oligopsoni dan integrasi vertikal. Untuk oligopsoni ini dapat diartikan sebagai perjanjian yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, ini jadi kebalikan dari oligopoli, kartel ataupun trust ya. Yang mana perjanjian-perjanjian sebelumnya itu bertujuan untuk mengontrol produksi ya, artinya jumlah barang yang beredar. Sedangkan di sini yang diatur adalah berapa banyak barang yang akan dibeli di pasaran ya, sehingga kan jumlah demand-nya berpengaruh ya. Dengan terpengaruh jumlah demand maka harga barang juga akan terpengaruh. Kemudian ada yang namanya integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini masih bertujuan untuk menguasai produksi barang. Ya suatu barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksinya itu merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang mana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Ini contohnya
perjanjian ya, perjanjian antara pelaku tambang nikel dengan pelaku usaha pembuatan baterai kendaraan mobil listrik. Nah, kemudian di antara kedua pelaku usaha tersebut dibuatlah perjanjian ya, yang mana di situ memuat untuk produsen nikel ini hanya akan memproduksi sekian, ya, yang mana kemudian dari hasil produksi tersebut akan disalurkan kepada perusahaan pembuatan baterai tersebut. Nah, di sini kan baterai ini kemudian jumlahnya menjadi terbatas sesuai dengan jumlah nikel yang ditambang dalam perjanjian tersebut. Nah, di sini akibatnya baik harga nikel maupun harga baterai untuk mobil listrik tersebut akan dimanipulasi ya dengan adanya perjanjian tersebut. Nah, ini yang tidak dapat dibolehkan karena pembentukan harga oleh mekanisme pasar ini tidak terjadi secara alami, namun sudah dimanipulasi dengan adanya kesepakatan antara dua pelaku usaha ini. Kemudian yang terakhir ini ada perjanjian tertutup dan perjanjian luar negeri. Ya, kalau untuk perjanjian luar negeri ya seperti namanya, ini merupakan perjanjian yang di luar negeri, yang mana isi dari perjanjian itu dapat menghambat persaingan usaha ya, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, jadi ini dibedakan antara subjeknya ya. Ini khusus untuk subjeknya, mungkin kalau isi perjanjiannya bisa macam-macam, bisa sebenarnya kalau dari isi perjanjiannya terkait dengan kartel ya, ataupun terkait dengan oligopsoni. Sedangkan untuk perjanjian tertutup, perjanjian yang tertutup ini adalah perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Kemudian yang kedua, perjanjian tertutup ini dapat memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau pihak yang mendapat potongan harga dengan keharusan poin A atau B di atas. Ini intinya sih pada perjanjian yang ditutup ini pada intinya perjanjian yang ditutup ini membentuk adanya suatu rantai pasokan atau suatu rantai nilai itu yang tidak terbuka ya bagi pihak lain ya. Dengan kata lain tertutup ya bagi pihak lain. Karena sudah dilarang, sudah terdapat perjanjian yang mengatur bahwa untuk rantai pasokan ini hanya akan melibatkan pihak-pihak tertentu ya. Kemudian untuk kegiatan yang dilarang ini ada monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Untuk monopoli dan monopsoni ini berkaitan dengan penguasaan atas produksi ya. Yang mana untuk monopoli penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang memenuhi kriteria barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Atau yang kedua mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar yang sama, atau satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 50% pangsa pasar yang sama. Sedangkan untuk monopsoni ini kebalikan dari monopoli ya. Yang mana monopoli ini menguasai produksi, untuk monopsoni menguasai sisi dari permintaannya atau demand. Jadi si perusahaan yang mempunyai monopsoni ini menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang sama, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, untuk kriterianya ini menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kemudian untuk penguasaan pasar,
Yang dimaksud dengan menguasai pasar ini adalah menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kemudian penguasaan pasar ini juga dapat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pesaingnya, membatasi peredaran dan atau penjualan barang bersangkutan, melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu, melakukan pemasukan barang dengan cara melakukan jual rugi atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi atau biaya pelayanannya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa. Persengkokolan, yang dimaksud dengan persengkokolan adalah mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya ya ini untuk persekongkolan yang ini, misalnya ada suatu restoran ya. Suatu restoran ini mempunyai resep rahasia. Nah, ada kemudian restoran pesaing ini ingin mengetahui apa rahasia dari menu-menu andalan restoran tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan formula itu, restoran pesaing ini bersekongkol dengan pemasok dari restoran tersebut ya. Jadi dia tahu ya apa saja yang biasanya dibeli, yang jumlahnya paling banyak dibeli itu kan kemungkinan yang berkaitan dengan makanan yang paling laku ya. Jadi disitulah kemudian dia bisa mengetahui rahasia perusahaan itu ya, khususnya terkait dengan formula rahasia. Kemudian persekongkolan ini juga mencakup bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produk dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang disyaratkan. Untuk posisi dominan ya, yang dilarang dalam posisi dominan ini berkaitan dengan menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan untuk tujuan mencegah atau menghalangi konsumen mendapatkan barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Kemudian yang kedua, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Adapun yang dimaksud dengan posisi dominan ini apabila satu atau kelompok usaha itu memiliki 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, ini bisa juga apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pembatasan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Jadi di sini pelaku usaha dilarang melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat tersebut jika salah satu pihak yang terlibat diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Nah, terkait dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi ini wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila merger, konsolidasi, dan akuisisi ini mempunyai total nilai aset gabungan sebesar lebih dari 2,5 triliun atau total nilai penjualan gabungan dari perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi ini sebesar 5 triliun. Selanjutnya, dalam konteks hukum persaingan usaha, ada pengawas ya,
yang dinamakan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU ini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha yang tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan persaingan usaha. Nah, tugas dari KPPU ini mencakup melakukan penilaian perjanjian atau kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Ketiga, melakukan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat, serta menyusun pedoman dan atau publikasi yang terkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan persaingan usaha. Adapun yang mencakup ya kewenangan dari KPPU ini, kewenangan dari KPPU dalam konteks persaingan usaha ini sebenarnya sangatlah luas ya. Mulai dari menerima laporan, kemudian melakukan penelitian. KPPU juga bertugas sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha ini. Dan tidak hanya melakukan penyelidikan, KPPU juga menjadi lembaga yang menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak, dan memutuskan apakah ada tidaknya kerugian di dalam persaingan usaha ini ya sebagai akibat dari tindakan pelaku usaha yang diteliti tersebut. Dan kemudian KPPU ini juga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan putusan. Yang mana putusannya itu bisa berupa sanksi tindakan administratif, ya berupa denda ya atau sanksi lain. Nah, jadi di sini KPPU ini punya kewenangan yang sangat luas ya, karena dia dari awal mulai dari menerima laporan, kemudian menyelidiki hingga kemudian mengeluarkan putusan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kewenangan ini, KPPU itu bisa disebut sebagai lembaga super body. Ya, tapi lembaga super body yang konteksnya terbatas pada hukum persaingan usaha. Nah, penegakan hukum persaingan usaha ini secara garis besar ya dilakukan oleh KPPU. Nah, beda halnya dengan hukum-hukum lain yang penegakannya itu dilakukan oleh pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Di sini dari awal hingga akhir itu dilakukan oleh KPPU. Ya. Adapun tindakan penegakan hukumnya ini didasarkan pada laporan dari masyarakat. Yang mana berdasarkan laporan tersebut, KPPU kemudian akan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan bukti pelanggaran tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan awal tersebut, KPPU akan mengeluarkan putusan komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, kemudian dari putusan komisi ini, maka akan menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Ini apabila terdapat pelanggaran pidana ya dalam hukum persaingan usaha tersebut. Nah, jadi di dalam hukum persaingan usaha ini ada 3 jenis sanksi pelanggaran ya. Yang pertama tindakan administratif ya, yang kedua ada pidana pokok, dan yang terakhir ada pidana tambahan. Nah, ini untuk tindakan administratif ini yang diputus oleh KPPU. Tindakan administratif ini selain denda ya, itu mencakup juga pembatalan perjanjian, kemudian bisa berupa perintah ya. Perintah itu bisa macam-macam. Perintah untuk menghentikan kegiatan, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal ataupun penyalahgunaan posisi dominan. Dan KPPU juga bisa memberikan tindakan administratif untuk membatalkan,
merger, konsolidasi, atau akuisisi yang dianggap melanggar ketentuan persaingan usaha ini. Dan selain denda ya, KPPU juga bisa menetapkan pembayaran ganti rugi ya kepada pihak yang memang dirugikan atas pelanggaran persaingan usaha ini. Nah, selain dari sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang mana terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini diancam untuk pelanggaran oligopoli, pembagian wilayah, pemboikotan kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, persekongkolan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Yang mana pidananya ini berupa denda ya. Berupa denda yang nilainya 25 miliar hingga 100 miliar. Atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan. Sedangkan untuk pelanggaran yang berupa price fixing, jabatan rangkap dan persekongkolan untuk menghambat produksi, ini kemudian diancam dengan pidana denda 5 miliar sampai 25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 bulan untuk pelanggaran tersebut. Dan selain ada pidana pokok itu ya, berupa denda dan atau pidana kurungan pengganti denda, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini dapat dicabut izin usahanya. Kemudian direksi ataupun komisarisnya dilarang untuk menjabat di dudukan tersebut ya di perusahaan lain, dan menghentikan kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian. Nah, jadi sudah selesai ya materi terkait dengan persaingan usaha ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Nanti akan coba saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hukum persaingan usaha ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.